wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Isa Nurman dari kelas 1B kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sita Nurman dari kelas 1B kelompok 6. Di sini ada Ibu Lista yang akan kita wawancarai. Menurut Ibu, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia itu seperti apa? Oke, baik. Integrasi, kita bicara tentang integrasi dulu ya. Kan integrasi itu kayak menyatukan sesuatu yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan. Kalau dilihat dari dalam konteks masyarakat Indonesia, berarti kan satu kesatuan dari beberapa budaya, beberapa suku, beberapa adat gitu kan. Jadi satu kesatuan negara Republik Indonesia, karena kita tahu kalau Indonesia itu kan negara kepulauan yang masing-masing budaya, adat istiadat satu pulau dengan pulau yang lainnya berbeda. Mungkin sejarahnya itu kesamaan nasib ya, kesamaan keadaan sosial yang sama, karena zaman dahulu kan sejarahnya kita negara kerajaan awalnya, yang tadinya kita belum menjadi satu Indonesia, tetapi di kepulauan negara kerajaan ini sama-sama ada satu keadaan yang sama, di mana ekspedisi jalur rempah dari pendatang Jepang gitu ya, Portugis itu ke Indonesia untuk tadinya sih sebenarnya berdagang kan, cuman jadi menjajah karena ya tadi itu dianggap Indonesia itu mudah untuk ditipu daya gitu, karena dari segi pengetahuannya, pendidikannya yang rendah, sehingga mereka dijajah. Nah, pada saat orang-orang Indonesia saat itu sedang dijajah oleh pendatang dari ekspedisi dagang itu, kan mereka jadi punya nasib yang sama, dijajah tadi itu ya sama pendatang. Akhirnya mereka berusaha untuk bagaimana caranya sama-sama melawan penjajahan ini. Jadi bersatulah mereka, berintegrasi untuk melawan penjajah. Jadi awalnya sih Ibu rasa ya itu karena adanya kesamaan nasib yang dijajah oleh para penjajah yang datang gitu. Terima kasih Ibu. Menurut Ibu, dinamika integrasi nasional di Indonesia itu bagaimana ya? Oke, dinamika kan keberagaman aneka ya, keberagaman dinamis kan beraneka ragam. Itu kalau di Indonesia sendiri kita bisa melihat dari sukunya, budayanya, rasnya, bahasanya, adat istiadatnya. Jadi setiap budaya kultur ya, budaya yang ada di Indonesia itu banyak sekali beraneka ragam. Jadi kayak akan berbeda antara budaya orang Jawa dengan orang Sunda, begitupun orang Medan, begitupun orang Padang, itu akan berbeda gitu dari segi kayak upacara adat pernikahan misalnya, ataupun selamatan ritual lainnya gitu, yang mereka secara turun-temurun dipercaya oleh mereka dan sampai sekarang dipertahankan gitu. Jadi kayak kalau misalnya di Sunda ya, di Sunda sendiri kan masih ada 7 bulan kalau untuk yang hamil, 7 bulan kan itu adat istiadat yang turun temurun ya dari nenek moyang kita. Nah itu mungkin akan berbeda dengan kebudayaan yang ada di Medan sana. Mungkin Medan sana tidak punya ritual kayak siraman 7 bulan kayak lain dan sebagainya ya. Begitu juga kayak kalau kita di sini di Sunda juga ada yang buat kita tahun ya, yang buat upacara buat padi itu, yang buat kalau kita mau bertanam padi itu suka ada upacara sebelum tanam padi gitu. Ada di sini masih ada itu budaya di daerah Kasapukan Cibada, Kasapukan Kaorokan di daerah Banten, daerah Lebak sendiri itu ada. Jadi ada beberapa ritual penanaman padi gitu. Kemudian ada lagi ritual lainnya yang memang itu berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Jadi walaupun itu berbeda-beda ya, tetapi kita sadar betul kalau kita dinaungi satu negara yang sama, itu Indonesia. Jadi dinamis gitu. Jadi bisa dilihat dari tadi itu bahasa ya, kalau yang lebih ketara lagi kan dari bahasa ya, beda antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Padang dengan bahasa Medan gitu kan. Jadi ada
ada beberapa bisa dilihat dari kulturnya, bisa dilihat dari adat istiadatnya, bisa dilihat dari bahasanya gitu. Terima kasih Bu. Terus tantangan dalam berintegrasi itu menurut Ibu apa? Oke, begini, kalau tantangan sih kita bisa studi kasus dari melihat dari dua suku yang berbeda. Misalnya ada orang Sunda dan ada orang Medan. Orang Sunda kita kenal tuh orangnya orang priai yang memang mereka itu halus gitu ya. Apa sih? Iya, lemah lembut, ngomong juga sama orang kan kayak bisik-bisik gitu ya. Orang Sunda itu suka ini, jadi seolah-olah mereka itu kalau ngomong agak sedikit keras itu marah gitu kan. Beda dengan orang Medan. Kalau orang Medan sama Medan, mereka kan suka saling teriak, bahkan kelihatan kayak lagi ribut, padahal ya enggak gitu ya, emang budaya mereka kayak gitu. Nah, ketika si kedua orang yang punya latar belakang budaya yang berbeda ini ketemu, si yang tadi orang Sunda yang biasanya lemah lembut, kalem gitu, ketemu dengan orang Medan yang bukan urakan juga ya, mereka memang seperti itu ya. Jadi mereka memang intonasi suaranya ketika berkomunikasi dengan sesama orang Medan ya keras gitu. Nah, bisa jadi kan ada kesalahpahaman gitu antara si orang Sunda dan orang Medan ini. Ketika si orang Sunda bicara dengan orang Medan, disangkanya si orang Sunda ini, si Medan ini marahin dia gitu, padahal dia nggak kayak gitu. Emang itu orangnya yang kayak gitu ya, si Medan ini emang punya karakteristik yang seperti itu sehari-harinya. Jadi apa ya, itu kan bisa menyebabkan konflik ya. Salah satu permasalahannya mungkin dari situ. Jadi perbedaan budaya tadi itu yang sebenarnya itu nggak harus jadi permasalahan. Jadi tapi karena yang tadi itu karena kita tidak terbiasa dengan orang yang teriak-teriak kalau ngomong gitu, jadi sangkanya marah. Jadi memang kita harus mengenali juga budaya di sekitar kita, di sekitar kita ya. Jadi kita biar paham betul, makanya ada apa namanya, istilah itu suka ada di mana kaki berpijak di situ bumi dijunjung gitu kan. Jadi dimanapun kita berada kita harus mengikuti budaya di situ, bahasa di situ, agar kita bisa bersosialisasi, hidup berdampingan walaupun berbeda. Saya punya teman, dia orang Bengkulu sana, dia hidup di sini, tinggal di sini. Nah, dia punya kebudayaan di Bengkulu sana sebetulnya, tapi karena dia tinggal di sini, dia otomatis dipaksa harus tahu bahasa sini, bahasa daerah sini, harus tahu budaya di sini. Ketika dia kekeh gitu dengan mempertahankan kultur si Bengkulunya itu di sini, otomatis kan dia tidak akan, maksudnya ada permasalahan sosial yang dihadapi ketika dia mempertahankan gitu si kulturnya ya. Bukan berarti dia menghilangkan kulturnya kemudian dia berpindah ke kultur yang baru di mana dia tempat tinggal, tetapi alangkah baiknya dia mengikuti kultur yang dia di lingkungan dia itu gitu. Jadi mungkin tadi permasalahannya itu dia perbedaan kultur yang membuat tidak yang ada menimbulkan permasalahan sosial kayak gitu, perbedaan dari budaya itu. Mungkin cuma itu aja yang dia kan kurang lebihnya